إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat sehat dan waktu luang, serta nikmat-nikmat yang sangat banyak. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ramadan di tahun ini alhamdulillah sudah tiba. Dan ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, yaitu dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, bulan kemuliaan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan bulan ini adalah merupakan bulan untuk memaksimalkan diri di dalam beramal salih, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya suatu hari mengabarkan berita gembira dengan datangnya bulan Ramadan di hadapan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang bulan Ramadan kepada kita, kepada kalian, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itu Allah mewajibkan kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu syayatin. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, sungguh dia adalah orang yang terhalangi. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dia akan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena kesempatan untuk beribadah kepada Allah, kesempatan untuk mendulang pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Apalagi memang tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, untuk beramal. Sebagaimana Allah taala berfirman,
yaitu di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka seorang muslim adalah orang yang senantiasa bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dalam agama Islam, terutama di bulan Ramadan ini, di waktu-waktu Ramadan ini. Dan seharusnya seorang muslim adalah orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, di waktu-waktu Ramadan ini. Dengan mengerjakan siyam, dengan mengerjakan qiyam, dengan qiraatul Quran, dengan sedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat dahulu. Lihatlah kaum muslimin, orang-orang yang beriman terdahulu. Ketika di bulan Ramadan, mereka sibuk dengan ibadah. Ketika di bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba di dalam melakukan amal saleh. Maka kita mencontoh seperti mereka. Hendaknya kita menjadi orang yang senantiasa bersemangat di dalam melakukan amal saleh, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Sudah tiba buat kita untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fastabiqul khairat." Maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan, terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila ada kesempatan untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, hendaknya kita segera untuk memanfaatkannya. Jangan sampai ada satu waktu yang terlewatkan tanpa kita melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Ingatlah sebuah perkataan dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Idza asbahta fala tantaziril masa', wa idza amsayta fala tantaziril sabah, wa khudh min sihhatika limaradik, wa min hayatika limautik." Jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sampai sore. Dan jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu sampai masuk waktu pagi. Yaitu janganlah kita sebagai orang yang beriman, apalagi yang telah diberikan kesempatan selebar-lebarnya oleh Allah untuk melakukan kebaikan, kemudian menunda-nunda mengerjakan amal saleh, menunda-nunda melakukan kebaikan. Idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayta fala tantaziril sabah. Jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu waktu sore, dan jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu waktu pagi, yaitu janganlah menunda-nunda amal. Wa khudh min sihhatika limaradik, wa min hayatika limautik, dan manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Karena ketika kita sudah jatuh sakit, jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak bisa maksimal untuk beramal saleh. Ketika kita sakit misalnya, di bulan puasa ini mungkin kita tidak bisa mengerjakan puasa. Di bulan Ramadan ini mungkin kita tidak bisa mengerjakan qiyam. Ketika kita sakit mungkin terlewatkan banyak waktu, ya, di mana kita tidak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bisa jadi. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan disia-siakan. Manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Mungkin Ramadan adalah satu bulan penuh kita diwajibkan berpuasa di dalamnya. Kita disyariatkan untuk mengerjakan qiyam selama satu bulan Ramadan berjamaah. Man qama ma'al imam hatta yansarif, barang siapa yang berdiri mengerjakan salat malam, yaitu salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya salat semalam suntuk. Tapi belum tentu kita bisa hidup satu bulan Ramadan ini, belum tentu. Bisa jadi kita belum selesai dari bulan Ramadan, kemudian Allah mencabut nyawa kita.
Manfaatkan kesempatan ini jamaah yang dirahmati Allah untuk berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan, untuk berlomba-lomba di dalam beramal saleh. Bulan Ramadan, bulan penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, dan bulan ini seharusnya menjadi bulan untuk benar-benar fokus beribadah dan beramal saleh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa perkara yang dapat membuat kita semangat di dalam melakukan amal saleh. Yang pertama, yaitu hendaknya kita mengingat bahwa umur kita di dunia ini, hidup kita di dunia ini, waktu kita di dunia ini, niscaya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, untuk apa kita menghabiskannya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya di hari kiamat di hadapan Allah, melainkan setelah Allah akan bertanya kepadanya, yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, waktu yang dia miliki di dunia, untuk apa dia menghabiskannya? Untuk apa seorang menghabiskan waktunya? Selama bulan Ramadan misalnya, apa saja yang telah dia kerjakan? Apa saja yang telah dia amalkan? Maka ini akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Dan waktu adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Sampai-sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu. Kemudian Allah menegaskan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk beriman dan beramal saleh. Sudahkah kita seperti itu? Jika tidak, maka kita akan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika Allah berikan nikmat waktu kepada kita, ketika Allah memberikan nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan, dan ini termasuk nikmat waktu, sudahkah kita beriman di bulan Ramadan ini? Sudahkah kita beramal saleh di bulan Ramadan ini? Ini akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Kita harus ingat ini jamaah yang dirahmati Allah. Ketika kita mengingat ini, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya di dalam menapaki jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ketaatan dan kebaikan, sungguh kami berikan petunjuk kepadanya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat waktu adalah nikmat yang besar. Dan waktu kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah, untuk apa kita menghabiskannya? Nikmat Ramadan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa kita menghabiskan waktu kita di bulan Ramadan ini? Apakah benar-benar kita telah fokus untuk beribadah kepada Allah, atau kita masih disibukkan dengan urusan-urusan dunia, bahkan urusan-urusan yang melalaikan, atau perbuatan dosa dan maksiat yang masih kita kerjakan di bulan Ramadan? Ini yang pertama. Yang kedua,
hendaknya kita mengingat bahwa umur kita di dunia ini sebentar. Hendaknya kita sering-sering mengingat kematian. Karena orang yang banyak mengingat kematian, dia akan menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak mengingat kematian, orang yang melupakan kematian, bahwa kematian itu lebih dekat daripada angan-angannya. Orang yang melupakan kematian, dia akan menjadi orang yang pemalas. Dia akan menjadi orang yang selalu menunda-nunda amal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus nikmat, yaitu kematian. Karena orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara, dan orang yang melupakan kematian, dia akan dirugikan dan dihinakan dengan 3 perkara sebaliknya. Orang yang banyak mengingat kematian, yang pertama dia akan dimuliakan menjadi orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena ketika dia mengingat kematian, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan akan menimpa dia kapan saja, maka dia tidak mau. Orang yang beriman tidak mau ketika mati dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat. Sehingga ketika dia mengingat kematian, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Sedangkan orang yang melupakan kematian, dia akan menunda-nunda taubat. Kemudian yang kedua, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan memiliki hati yang qanaah. Dia akan merasa cukup dengan nikmat yang dia dapatkan dan dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak berambisi untuk mengumpulkan dunia dan seisinya. Dia akan merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Sedangkan orang yang melupakan kematian, dia tidak ridho kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak mengingat mati, dia akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar, karena dia tahu bahwa itu bekal terbaik dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa dalam arti mengerjakan perintah dan menjauhi larangan atas dasar ilmu dan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang melupakan kematian, maka dia akan menjadi orang yang pemalas. Orang yang akan selalu menunda-nunda amal, padahal kesempatan ada di depan mata dia. Kesempatan untuk melakukan kebaikan terbentang di depan mata kepala dia, tapi dia sia-siakan. Maka kita jangan sampai seperti itu, khususnya di bulan Ramadan ini. Perlombaan sudah dimulai, jamaah yang dirahmati Allah. Hendaknya kita berlomba-lomba dengan saudara-saudara kita di dalam melakukan kebaikan, di dalam beramal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus dan memberikan keistiqamahan untuk senantiasa beramal saleh dan berada di atas kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.